Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fillah, rahimani wa rahimakumullah. Kita melanjutkan kembali pembahasan kitab Kasyfus Syubuhat yang dikarang oleh Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala dengan penjelasan dari Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Kita memasuki syubhat yang baru dari orang-orang yang berusaha untuk membela perbuatan syirik mereka. Di halaman 84 penulis mengatakan annahum yaqulun, mereka yaitu orang-orang yang berbuat syirik, mereka berkata, innal ladzina nazala fihimul Qur'an la yashhaduna an la ilaha illallah wa yukadzibuna ar-rasula sallallahu alaihi wasallam. Kata mereka yang berbuat syirik ini, orang-orang yang Al-Quran turun kepada mereka, maksudnya orang Quraisy. Al-Quran turun di zaman mereka. Orang-orang Quraisy ini, mereka itu tidak bersaksi bahwa mereka tidak mengucapkan kalimat syahadat la ilaha illallah. Plus mereka mendustakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa yunkirunal ba'tsa. Plus orang-orang Quraisy ini, mereka juga mengingkari adanya hari kebangkitan, adanya akhirat. Wa yukadzibunal Qur'an. Ditambah lagi orang-orang Quraisy, mereka mendustakan Al-Qur'an. Ya, mereka mengatakan in hadza illa qaulul bashar. Al-Qur'an itu bukan firman Allah, tapi Al-Qur'an itu ucapan manusia, karangannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa yaj'alunahu sihra. Dan mereka juga menganggap bahwa Nabi Muhammad SAW itu penyihir. Ya, mereka menuduh Nabi Muhammad SAW itu tukang sihir. Jadi orang-orang yang beriman kepada beliau itu dianggap disihir sama Nabi Muhammad SAW. Perhatikan di sini disebutkan kekufuran orang-orang musyrikin Quraisy, Abu Jahal CS. Mereka tidak bersyahadat, tidak mengakui la ilaha illallah, bahwa tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Mereka mendustakan Nabi Muhammad SAW. Mereka juga mengingkari hari kebangkitan, gak percaya adanya kiamat akhirat. Yang keempat, mereka mendustakan Al-Quran. Yang kelima, mereka menganggap bahwa Al-Quran, atau mereka menganggap bahwa Nabi Muhammad SAW itu penyihir, tukang sihir. Ya, sebenarnya banyak kekufuran-kekufuran orang-orang Quraisy yang lain. Kemudian kata yang berbuat syirik ini, wa nahnu nashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa nusaddiqul Qur'an wa nu'minu bil ba'thi wa nusalli wa nasumu
fa kaifa taj'alunana mithla ulaik. Kata yang berbuat syirik ini. Sedangkan kita bersaksi la ilaha illallah, kita bersyahadat la ilaha illallah, kita mengimani Nabi Muhammad SAW, kita meyakini hari kebangkitan, kita membenarkan Al-Quran, beriman kepada Al-Quran, kita juga sholat, kita puasa. Tapi kalian menyamakan kita dengan orang-orang Quraisy. Maksudnya kalian ini di sini ya kita yang bertauhid ini, yang mengatakan bahwa menyembah kubur, minta-minta kepada penghuni kubur itu syirik. Kata mereka, kalian menuduh kami, menyerupakan kami dengan orang Quraisy, musyrikin Quraisy. Padahal beda. Ya, kami bersyahadat, orang Quraisy nggak bersyahadat. Kami sholat, orang Quraisy nggak sholat. Kami beriman dengan hari kebangkitan, kata pelaku syirik ini. Kami beriman dengan hari kebangkitan. Sedangkan orang-orang Quraisy, Abu Jahal CS, mereka nggak beriman dengan hari kebangkitan. Lah kok bisa kalian nuduh kami berbuat syirik? Kalian menuduh kami musyrik, sedangkan kami sama Abu Jahal CS itu berbeda. Paham di sini syubhatnya? Paham di sini syubhat mereka? Iya. Baik, maka dibantah sama beliau, annahu la khilafa bainal ulama kullihim anna ar-rajula idza saddaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi syai'in wa kadzdzabahu fi syai'in annahu kafir lam yadkhul fil Islam. Kata beliau, tidak ada khilaf, perbedaan pendapat di antara para ulama tentang apabila seseorang membenarkan Rasul dalam suatu perkara tapi mendustakan Rasul dalam perkara yang lain, maka sepakat para ulama, tidak ada perbedaan, sepakat para ulama menghukumi orang ini kafir. Ya. Seperti misalnya Anda mengimani Nabi SAW ketika mengabarkan bahwa nanti di hari kiamat itu, di akhir zaman, Dajjal akan turun, Dajjal akan datang, Ya'juj dan Ma'juj akan keluar. Anda imani itu. Tapi di kesempatan yang lain, Nabi bersabda tentang nuzul Isa, turunnya Nabi Isa alaihissalam. Nah, turunnya Nabi Isa ini tidak Anda imani. Jadi sebagian diimani, sebagian yang lain tidak diimani. Apa statusnya orang ini? Hah? Saya ulangi ya. Ada orang ini, ketika dia membaca hadis, Nabi mengabarkan bahwa nanti di akhir zaman akan keluar Ya'juj dan Ma'juj, ya, ada Dajjal, matahari terbit dari barat, ya, ada dabah, hewan yang melata, dan yang lainnya dari perkara-perkara hari kiamat atau akhir zaman. Kemudian dia beriman, saya imani Dajjal itu nanti akan ada. Saya imani bahwa nanti ada kaum yang namanya Ya'juj dan Ma'juj dan seterusnya. Dia beriman dengan itu, percaya dengan hadis tersebut. Tapi di hadis yang lain, Nabi SAW menginformasikan bahwa nanti di akhir zaman juga Nabi Isa akan turun. Nabi Isa alaihissalam akan kembali. Nah, dia nggak beriman dengan hadis ini, nggak percaya dia kalau Nabi Isa itu masih hidup sampai sekarang, kemudian turun lagi di akhir zaman. Dia nggak percaya. Baik, apa statusnya orang ini? Kafir. Ini yang tidak dijelaskan sama beliau. Tidak ada khilaf di antara para ulama tentang hal ini. Dia kafir, bukan tidak akan masuk dalam Islam. Wa kadzalika idza amana bi ba'dil Qur'an wa jahada ba'dahu kaman aqarra bit tauhid wa jahada wujubas shalah. Maka demikian halnya kalau ada orang yang beriman dengan sebagian ayat Al-Qur'an dan dia mengingkari sebagian ayat Qur'an yang lain. Apa statusnya? Kafir. Demikian juga kata beliau, ada orang yang mengakui tauhid. Dia mengakui bahwa Allah adalah satu-satunya yang berhak disembah. Dia mengakui tauhid, tapi mengingkari wajibnya sholat. Apa statusnya? Kafir juga.
Au aqarra bitauhid wassalat wa jahada wujubaz zakah. Atau ada orang yang dia mengakui tauhid, Allah itu satu-satunya yang berhak disembah, dan dia juga mengakui wajibnya sholat, akan tetapi dia mengingkari wajibnya zakat. Apa statusnya? Sama, kafir juga. Au aqarra bihadza kulli wa jahada shaum. Atau dia mengakui semua itu, mengimani semua itu, kemudian dia mengingkari kewajiban puasa. Sama kafirnya juga. Au aqarra bihadza kulli wa jahadal hajj. Atau dia mengingkari kewajiban haji. Walamma lam yanqad unasun fi zamanin Nabi sallallahu alaihi wasallam lil hajj anzalallahu fi haqqihim. Dan Anda lihat di dalam Al-Qur'an, dalam surah Al-Imran ayat 97, Allah Subhanahu wa taala mengabarkan orang-orang di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mengingkari kewajiban haji. Meskipun sebagian mereka mengamalkan haji, tapi mereka mengingkari kewajiban haji. Maka ketika itu Allah memvonis mereka kafir. Allah mengatakan dalam surah Al-Imran ayat 97, walillahi 'alan nasi hajjul bait man istata'a ilaihi sabila. Dan Allah mewajibkan kepada manusia untuk melaksanakan ibadah haji ke Baitullah. Man istata'a ilaihi sabila, bagi siapa saja yang mampu untuk mengadakan perjalanan ke sana. Kemudian kata Allah, wa man kafara, tapi barang siapa yang kufur terhadap haji ini, fa innallaha ghaniyun 'anil 'alamin, maka sesungguhnya Allah itu maha kaya. Allah tidak butuh dengan alam semesta ini. Allah menghukumi barang siapa yang kufur terhadap haji ini, berarti mengingkari satu rukun Islam, atau mengingkari satu rukun iman, atau mengingkari satu hadis Nabi SAW, atau satu ayat Al-Quran, dihukumi apa? Kafir. Kemudian perlu ditegaskan di sini, bedakan antara orang yang mengingkari dengan orang yang mengimani tapi dia itu nggak menjalankannya. Ini dua hal yang berbeda. Ya, ada orang yang meyakini kalau puasa itu wajib, ya, kalau zakat itu wajib, ya, sholat itu wajib, haji itu wajib. Dia meyakini itu semua, namun dia tidak mengerjakannya. Ya, dia tidak melaksanakannya karena malas mungkin, atau nggak mau mengeluarkan zakat karena bakhil, karena pelit. Yang seperti ini tidak dikafirkan. Ya, yang seperti ini tidak dikafirkan kecuali dalam masalah sholat. Kalau dalam masalah sholat, orang yang meninggalkan sholat itu seperti yang pernah kita sampaikan, khilaf di antara para ulama, ada yang dikafirkan dan ada yang tidak dikafirkan. Maka orang yang meninggalkan rukun Islam, sholat, puasa, zakat, haji, bukan karena meyakini tidak wajibnya, maka tidak dikafirkan. Ya, tidak dikafirkan. Namun dia pelaku dosa besar, menyebabkan dia menjadi fasik. Nah, dan itu kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Sekarang kita baca di sini penjelasan dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala. Ya, kata beliau, innal ulama ajma'u ala anna man kafara bi ba'di ma ja'a bihi Rasul sallallahu alaihi wasallam wa kadzdzaba bihi fa huwa kaman kadzdzaba bil jami' wa kafara bihi. Kata beliau, para ulama sepakat bahwa barang siapa yang mengingkari sebagian hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagian syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau sebagian apa yang dikabarkan oleh Nabi SAW, diingkari sama dia, tidak diimani, kufur dia. Tapi sebagiannya diimani sama dia. Maka apabila dia mengingkari sebagian, itu para ulama sepakat sama saja dia mengingkari semua yang dibawa oleh Nabi SAW. Saya cuma nggak percaya satu hadis, Ustaz. Soalnya nggak masuk akal.
Ya, kalau kau mengingkari satu hadis, sedangkan itu sahih dari Nabi SAW, itu sama saja kau mengingkari semua hadis Nabi SAW. Loh enggak, hadis yang lain saya percaya, saya imani karena masuk akal. Tapi hadis yang satu ini tidak masuk akal, tidak bisa saya imani. Ya afwan, mohon maaf ya, saya nggak bisa ngimani hadis ini karena nggak tutup akal saya. Maka berarti kau sama saja mengingkari semua hadis itu. Kenapa demikian? Karena yang mengucapkan hadis yang ini, yang kau imani ini, dan yang mengucapkan hadis yang kau dustakan, siapa yang mengucapkannya? Sama-sama Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika kau mengingkari hadis yang kau ingkari ini, satu hadis yang kau ingkari ini, sama saja kau meragukan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kalau kau meragukan sabda Nabi, harusnya semua hadis Nabi juga kau ingkari. Ya, maka bahaya ketika ada seorang yang dia mengedepankan akal daripada ad-dalil. Harusnya akal itu tunduk kepada dalil, bukan dalil yang harus ditundukkan dengan akal. Tidak. Ya, karena saya membayangkan orang-orang yang suka mengedepankan akal ini, kalau mereka hidup di zaman Nabi SAW, kemudian Nabi mengucapkan suatu hadis, ya, dan itu nggak masuk akal mereka, masa mereka berani mengatakan, afwan ya Rasulullah, saya kok kayaknya nggak bisa nerima hadis Anda ini. Saya pikir-pikir dulu ya. Ya, kalau memang nanti masuk akal, saya imani. Berani nggak ngomong kayak gitu depan Nabi? Para sahabat Nabi SAW diucapkan berbagai macam hadis oleh Nabi SAW, dan itu di luar batas akal mereka. Mereka mengimani. Ya, mereka lebih mengedepankan dalil daripada akal. Ya. Kemudian kata beliau, wa man kafara bi nabiyyin minal anbiya fa huwa kaman kafara bi jami'il anbiya. Sebagaimana juga ada seorang yang tidak beriman kepada satu nabi. Dia tidak beriman kepada satu nabi saja, tapi nabi-nabi yang lain diimani sama dia. Maka apa statusnya? Dia sama saja mengingkari semua nabi. Ya, makanya Allah Azza wa Jalla mengatakan, la nufarriqu baina ahadin mir rusul. Kami tidak membeda-bedakan seorang pun dari para rasul. Artinya membeda-bedakan adalah kami bukanlah orang yang hanya beriman dengan rasul ini dan tidak beriman dengan rasul itu. Tidak. Kami tidak membedakan, oh ini rasul dari Bani Israel, maka kami imani. Oh ini rasul dari Arab, maka enggak kita imani. Tidak. Ya, seorang muslim la nufarriqu baina ahadin mir rusul. Tidak membeda-bedakan antara rasul yang satu dengan rasul yang lain dalam masalah mengimaninya. Tapi kita membedakan rasul satu dengan rasul yang lain dalam masalah keafdolannya. Itu harus dibedakan. Karena antara nabi yang satu dengan nabi yang lain itu tidak sama dari sisi apa? Afdolnya. Ya, Allah sendiri mengatakan, tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd. Itulah rasul-rasul yang kami utamakan, kami lebihkan sebagian mereka di atas sebagian yang lain. Maka nggak apa-apa, dan bahkan harus Anda mengatakan, meyakini Nabi Muhammad SAW itu nabi yang paling afdol dari semua nabi dan rasul. Itu nggak bertentangan dengan ayat tadi, la nufarriqu baina ahadin mir rusul. Kami tidak membeda-bedakan rasul. Loh, kalau kami nggak membeda-bedakan rasul, Anda ditanya Nabi Muhammad sama Nabi Ibrahim, siapa yang lebih afdol? Masa jawabannya, oh saya nggak beda-bedain antara Nabi Muhammad sama Nabi Ibrahim, sama. Sama dalam hal apa? Sama dalam hal kita mengimani dua nabi ini. Ya, kita sama-sama mengimani, kita nggak pilih-pilih nabi mana yang kita imani. Mau dari Bani Israel, ya, mau dari bangsa Arab, dari bangsa Quraisy, mau dari bangsa manapun kita imani. Tapi masing-masing nabi sekali lagi berbeda tingkat keafdolannya. Ya, dan yang paling mulia adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman tentang kaumnya Nabi Nuh dalam surat Asy-Syu'ara
Ya, dalam surat Asy-Syu'ara Allah mengatakan tentang kaumnya Nabi Nuh, kadzdzabat qaumu Nuhinil mursalin. Kaumnya Nabi Nuh mendustakan para rasul. Bukan satu rasul. Kaumnya Nabi Nuh mendustakan para rasul. Padahal Nabi Nuh itu rasul pertama yang diutus oleh Allah SWT. Belum pernah ada rasul sebelumnya. Lah kok bisa Allah menghukumi kaumnya Nabi Nuh mendustakan para rasul? Padahal rasul yang diutus baru siapa? Nuh alaihi salam. Nah, ini dari situlah para ulama mengatakan mendustakan satu rasul itu berarti mendustakan semua rasul yang ada. Maka jangan terpedaya dengan syubhatnya orang-orang liberal yang mereka mengatakan Nasoro itu saudara kita. Kan mereka juga beriman kepada Nabi Isa alaihissalam. Yahudi itu saudara seiman kita, cuman beda nabi tok. Mereka itu nabinya cuman sampai Musa alaihissalam, dan itu memang nabinya Bani Israel kata mereka. Dan kita itu beriman dengan Nabi Muhammad SAW. Maka mereka sama-sama saudara seiman, hanya saja beda nabi. Kita katakan tidak. Tanya kepada Nasoro, kalian beriman nggak dengan Nabi Muhammad SAW? Maka mereka mengatakan tidak. Tapi kami beriman kepada Nabi Isa, kami beriman kepada Musa, kami beriman kepada Nuh, kami beriman kepada Ibrahim. Semua nabi kami imani, kecuali Muhammad. Kafir. Yahudi juga demikian. Semua nabi diimani, kecuali Isa dan Nabi Muhammad SAW tidak diimani sama Yahudi. Ini dua yang tidak diimani. Maka berarti sama, kafir juga. Ya, bukan dikatakan saudara seiman. Baik, kata beliau, Allah berfirman juga dalam surah An-Nisa ayat 150. Allah mengatakan, innal ladzina yakfuruna billah wa rusulihi wa yuriduna an yufarriqu bainallahi wa rusulihi wa yaquluna nu'minu bi ba'din wa nakfuru bi ba'din wa yuriduna an yattakhidhu baina dzalika sabila ulaika humul kafiruna haqqan. Kata Allah, sesungguhnya orang-orang yang kufur kepada Allah dan kufur kepada rasul-rasulnya, dan mereka ingin untuk memisahkan antara iman kepada Allah dan iman kepada Rasul. Ya, mereka ingin memisahkannya. Mereka mengatakan nu'minu bi ba'din wa nakfuru bi ba'd. Kami beriman dengan sebagian Rasul dan kami kufur dengan sebagian Rasul. Wa yuriduna an yattakhidhu baina dzalika sabila. Mereka ingin untuk mengambil jalan tengah yang mereka kira itu jalan yang fair. Ya, kami hanya beriman dengan nabi yang dari bangsa kita, Bani Israel. Adapun nabi dari bangsa Arab, ya kita nggak bisa mengimaninya. Sudah, ini kan fair sudah. Ini adil kata mereka. Tidak. Allah vonis mereka ulaika humul kafiruna haqqan. Mereka itulah orang-orang kafir yang sebenarnya. Ya, dihukumi kafir sama Allah Azza wa Jalla. Wa qaulihi ta'ala fi Bani Israil. Allah juga berfirman tentang Bani Israel dalam surah Al-Baqarah ayat 85. Afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd. Apakah kalian beriman dengan sebagian isi kitab dan kalian mengkufuri sebagian yang lain? Fama jazaa'u may yaf'alu dzalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya. Barang siapa yang melakukan demikian, maka balasannya dia akan mendapatkan kehinaan di kehidupan dunia. Wa yaumal qiyamati yuradduna ila asyaddil azab. Dan di hari kiamat mereka akan dikembalikan kepada siksa yang pedih. Wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Dan Allah tidak lalai dengan apa yang kalian kerjakan. Ya. Dan kemudian kita lanjut, kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, wa man aqarra bihadza kulli wa jahada al-ba'tsa kafara bil ijma'. Barang siapa yang beriman dengan rukun Islam, dia beriman dengan rukun Islam semuanya, salat, puasa, zakat, haji, mengucapkan 2 kalimat syahadat, dia imani semuanya.
Tapi masalah rukun iman, dia ingkari salah satu dari rukun iman, yaitu mengingkari hari kebangkitan. Dia menganggap kalau orang sudah mati, ya sudah selesai ceritanya sudah. Nah, ada kemudian datang dua malaikat, ditanya man rabbuka, nah, ada. Apalagi nanti Allah tiupkan sangkakala, kemudian semua orang yang mati dihidupkan kembali, utuh menjadi manusia lagi. Bukan masuk akal gitu. Terus habis itu ada surga dan neraka. Itu lebih gak masuk akal lagi kata mereka. Tapi padahal dia sholat. Ya. Maka kata beliau, ijma' para ulama menegaskan orang seperti ini kafir. Wa halla damuhu wa maluhu, halal darahnya dan hartanya. Ini bagi penguasa ya. Kama qala ta'ala, seperti yang Allah firmankan tadi di dalam surah An-Nisa, ulaika humul kafiruna haqqan. Mereka itulah orang-orang kafir yang sebenarnya. Ya, kita baca di sini penjelasan dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Kata beliau, wa man aqarra bihadza kulli, barang siapa yang mengakui ini semua, yaitu mengakui syahadat la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah, wa wujubis shalah, kewajiban salat, waz zakah, was siyam, puasa, wal haji, lakinnahu kadzdzaba bil ba'ts, tapi dia mendustakan hari kebangkitan, fa innahu kafirun billah, sungguh orang ini kufur terhadap Allah. Liqaulillahi ta'ala, berdasarkan firman Allah di surah At-Taghabun ayat yang ke-7. Allah mengatakan za'amal ladzina kafaru allai yub'atsu. Orang-orang kafir menduga bahwa mereka tidak akan dibangkitkan. Qul, katakan wahai Muhammad, bala wa rabbi latub'atsunna tsumma latunabba'unna bima amiltum. Katakan wahai Muhammad, tidak, sungguh demi Allah kalian akan dibangkitkan dan kalian juga akan diberitakan tentang perbuatan-perbuatan kalian di dunia dulu. Wa dzalika 'alallahi yasir, dan itu mudah bagi Allah Azza wa Jalla. Ya, dan juga disebutkan tadi ijma', para ulama sudah sepakat tentang kafirnya orang yang mengingkari satu rukun iman. Ya, bahkan mengingkari konten daripada salah satu rukun iman. Baik, misalnya salah satu rukun iman apa? Iman kepada malaikat. Ya. Di dalam iman kepada malaikat itu ada bagian-bagiannya lagi. Ya, seperti mengimani Jibril, ya, mengimani adanya malaikat maut, mengimani mungkar dan nakir. Itu dia beriman kepada semua malaikat, tapi dia nggak beriman kepada malaikat mungkar dan nakir misalnya. Dia nggak percaya ada mungkar dan nakir yang bertanya di alam kubur. Ya, dia tidak meyakini hal tersebut. Maka juga dikafirkan oleh para ulama. Ya, dihukumi kafir oleh para ulama. Demikian juga iman kepada kitab. Dia mengimani semua kitab, Taurat, ya, kemudian Injil, Al-Quran, diimani semuanya. Tapi dia nggak beriman dengan Zabur. Ya, dia nggak beriman dengan kitab Zabur. Dia nggak percaya Allah menurunkan kitab yang namanya Zabur, misalnya. Itu juga dikafirkan. Ya. Kita lanjutkan lagi kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. فَإِذَا كَانَ اللَّهُ قَدْ صَرَّحَ فِي كِتَابِهِ أَنَّ مَنْ آمَنَ بِبَعْضٍ وَكَفَرَ بِبَعْضٍ فَهُوَ الْكَافِرُ حَقًّا زَالَتْ هَذِهِ الشُّبْهَةُ. Dan apabila Allah terang-terangan menjelaskan di dalam kitabnya bahwa seseorang yang beriman dengan sebagian dan kafir terhadap sebagian, Allah vonis apa tadi? Kafir. Ulaika humul kafiruna haqqo. Allah vonis mereka kafir. Kalau sudah jelas seperti itu, selesai, syubhat mereka terbantahkan. Masih ingat syubhatnya tadi? Mereka kan bilang, kami gak sama dengan orang-orang musyrikin. Orang musyrikin gak syahadat, kami syahadat. Orang musyrikin tidak mengimani hari kebangkitan, kami mengimani hari kebangkitan.
Orang musyrikin mendustakan Nabi, kami mengimani Nabi. Orang musyrikin mendustakan Quran, kami mengimani Al-Quran. Maka dijawab oleh syubhat ini, meskipun kalian beriman dengan ini, beriman dengan itu, beriman dengan ini, tapi kalau kalian berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu sama seperti tadi. Kalian beriman dengan sebagian dan kufur dengan sebagian. Apa yang dikufuri sama dia? Hak Allah untuk disembah. Hak Allah untuk disembah satu-satunya dikufuri sama dia. Karena dia menganggap bukan Allah satu-satunya yang berhak untuk disembah. Tapi wali-wali ini, kuburan-kuburan ini juga punya hak untuk disembah. Meskipun gak terucap dengan lisan mereka, tapi perbuatan mereka sudah membuktikan hal tersebut. Kalau ditimpa musibah, ditimpa penyakit, datangnya ke kuburan, minta kepada kuburan tersebut, minta rizki kepada kuburan tersebut. Kalau punya hajat, minta kepada kuburan tersebut. Ya, sebagian siswa-siswa mungkin, itu kita mendengar, diajak oleh sebagian gurunya, sekolahnya, tur ke makam wali. Mau ujian biasanya tuh, ya, tur ke makam wali, minta kepada wali supaya dimudahkan ujiannya. Ya, namanya anak-anak polos, ikut aja sudah. Anak-anak memang senangi keluar, melencet kemana gitu. Padahal diajak berbuat syirik kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Wa hadhihi hiya allati dzakaraha ba'du ahli al-ihsa fi kitabihi alladhi arsalahu ilaina. Dan syubhat seperti inilah yang disebutkan oleh ahlul ihsa. Ya, ahlul ihsa wallahu a'lam, mungkin nama daerah. Di sini Syekh Utsaimin juga mengatakan la a'lam an hadzal kitab. Saya tidak tahu kitab yang dimaksud oleh Syekh di sini. Kalau Syekh Utsaimin saja nggak tahu, apalagi saya. Ya, apa yang dimaksud dengan kitab yang ditulis oleh ahlul ihsa ini apa? Wallahu a'lam. Wa yuqalu aidan idza kunta tuqirru anna man saddaqa ar-rasul sallallahu alaihi wasallam fi kulli syai'in wa jahada wujub as-shalah annahu kafirun halalud dam wal mal bil ijma' wa kadzalika idza aqarra bi kulli syai'in illa al-ba'tha wa kadzalika law jahada wujub shaumi ramadan wa saddaqa bidzalika kulli la takhtalifu al-madahib fihi wa qad nataqa bil qubihil qur'an kama qaddamna. Kata dia, kita katakan kepada yang berbuat syirik tadi, Mas, sampean mengakui kan tadi kalau ada orang yang membenarkan Rasul, beriman kepada Rasul dalam semua perkara, tapi dia mengingkari wajibnya sholat, Anda sepakat kan kalau orang ini kafir? Pasti dia menjawab iya. Meskipun dia beriman kepada Rasul, tapi dia mendustakan wajibnya sholat, orangnya mengatakan iya, dia kafir. Demikian juga yang mengimani semua kecuali iman kepada hari akhir, iman terhadap hari kebangkitan, apa hukumnya? Dia pasti juga akan mengatakan kafir orang ini. Yang mengingkari kewajiban Ramadan, puasa Ramadan, padahal dia mengimani semuanya. Tidak ada perselisihan di antara para ulama madhab. Tidak ada perselisihan. Orang yang mengingkari kewajiban tersebut itu dihukumi kafir. Apalagi Al-Quran juga sudah menegaskan hal tersebut. Nah, kalau Anda mengimani hal itu, fa ma'lumun anna tauhid huwa a'dhamu fariidatin jaa'a biha Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa a'dhamu minas salati waz zakati was shaumi wal hajj. Fa kaifa idza jahada al-insanu syai'an min hadhihi al-umuri kafar walau amila bi kulli ma jaa'a bihi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Saya tanya kepada Anda, tadi orang yang mengingkari kewajiban salat, apa jawaban orang tadi? Kafir, sepakat dia. Yang mengingkari kewajiban puasa apa, Mas? Kafir. Yang mengingkari kewajiban zakat apa, Mas? Kafir. Ini pelaku kesyirikan ini mengakui hal tersebut. Saya tanya kepada sampean, yang mengingkari tauhid apa terus, Mas? Hah? Kalau yang mengingkari sholat saja kafir, yang mengingkari puasa saja kafir, yang mengingkari zakat saja kafir, dan Anda sepakat dengan hal itu, sekarang pertanyaannya, yang mengingkari tauhid apa hukumnya, Mas? Lebih kafir harusnya.
Kenapa? Karena sholat, puasa, zakat sama tauhid, mana yang lebih penting? Tauhidnya. Nah, kalau Anda mengkafirkan orang yang nggak sholat, yang tidak meyakini kewajiban sholat, mengingkari kewajiban sholat Anda kafirkan, mengingkari kewajiban puasa Anda kafirkan, mengingkari kewajiban zakat Anda kafirkan. Lah, kenapa yang mengingkari tauhid kok nggak kafir? Aneh kan? Harusnya ini yang lebih kafir. Apa mengingkari tauhid itu? Dengan dia menyerahkan ibadah kepada selain Allah, seperti yang sampean lakukan, Mas. Sampean menyerahkan sebagian ibadah kepada penghuni kubur, berdoa kepada penghuni kubur. Ini luwe nemen daripada yang mengingkari kewajiban sholat. Karena tauhid itu lebih utama daripada sholat. Sholat seseorang tidak akan sah tanpa tauhid. Wa idza jahadat tauhid alladhi huwa dinur rusul kullihim la yakfur, subhanallah ma'ajaba hadzal jahl. Orang yang mengingkari tauhid Anda katakan nggak kafir. Kalau tadi mengatakan dia nggak kafir, orang yang mengingkari tauhid kafir. Tapi kalau orang yang mengingkari kewajiban sholat, kewajiban puasa, kewajiban haji, kafir. Lah terus yang mengingkari tauhid nggak kafir, kata dia. Subhanallah, betapa menakjubkan kebodohan ini, kata beliau. Alangkah bodohnya itu kalau ada orang yang mengatakan demikian. Kemudian wa yuqalu aidan haula'i ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qatalu bani Hanifah wa qad aslamu ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam wa hum yashhadun an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa yu'adzinuna wa yusallun. Kemudian dalil yang berikutnya juga, di sini kita ringkas dari penjelasan Syekh Utsaimin. Para sahabat, mereka itu dulu memerangi pengikutnya Musailamah Al-Kadzdzab. Memerangi Musailamah dan pengikut-pengikutnya. Dan para sahabat menghalalkan darahnya. Boleh, layak untuk diperangi, dibunuh Musailamah dan pengikut-pengikutnya. Padahal Musailamah dan pengikut-pengikutnya mengucapkan syahadat gak? Mengucapkan syahadat. Mengucapkan bahwa tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah, dan juga mengucapkan Muhammad adalah Rasulullah. Mereka juga melaksanakan sholat. Sholat loh, jangan dianggap Musailamah ini terus kafirnya itu kayak kafirnya orang musyrikin Quraisy, Abu Jahal yang gak sholat. Enggak. Musailamah dan pengikutnya ini masih mengaku kami ini Islam. Cuman nabinya yang baru siapa? Musailamah. Sholat mereka. Wahum innama rafa'u rajulan ila martabatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa dikafirkan oleh para sahabat Musailamah ini? Pengikut-pengikutnya ini. Karena mereka ini pengikutnya Musailamah, mereka mengangkat seseorang setara dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang diangkat di sini? Musailamah itu. Gara-gara mereka mengangkat Musailamah setara dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dikafirkan oleh para sahabat, diperangi sama para sahabat, dihalalkan darahnya. Fakaifa biman rafa'a makhluqan ila martabati jabbaris samawati wal ard. Maka bagaimana lagi dengan orang-orang yang menyetarakan makhluk dengan pemilik alam semesta ini, langit dan bumi? Siapa yang dimaksud? Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau menyetarakan Nabi saja bisa sampai war, perang seperti itu, halal darahnya, kafir, apalagi yang menyamakan makhluk dengan Allah, yang mengangkat kedudukan makhluk setara dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Siapa itu? Ya mereka yang berbuat syirik. Mereka yang berbuat syirik itu, sadar atau nggak sadar, mereka sedang menyetarakan makhluk yang dia persekutukan dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Afala yakunu ahaqqu bil kufri mimman rafa'a makhluqan ila manzilati makhluqin akhar. Bukankah yang menyetarakan Allah dengan makhluk lebih kafir daripada yang menyetarakan Nabi dengan makhluk? Mana yang lebih kafir? Yang pertama atau yang kedua? Yang pertama. Menyetarakan Allah dengan makhluk itu lebih kafir daripada menyetarakan Nabi dengan makhluk. Wa hadza amrun wadih, dan ini perkara
yang terang benderang. Walakin kama qala ta'ala kadzalika yatba'u Allahu 'ala qulubil ladzina la ya'lamun. Namun kata Allah, demikianlah kami tutup hati orang-orang yang tidak berilmu itu, tidak mengetahui itu, ditutup hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kurang berapa menit? 5 menit. Dan di sini disebutkan oleh beliau sama juga seperti Musailamah, tapi kisahnya dari Ali bin Abi Thalib yang dulu juga memerangi, membakar pengikut-pengikutnya siapa? Memerangi siapa? Abdullah bin Sabah. Ya, dan pengikut-pengikutnya diperangi oleh Ali bin Abi Thalib. Tapi ini kisahnya agak panjang. Mungkin insyaallah bisa kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Hadza wallahu a'lam bissawab. Saya cukupkan sampai di sini. Aqulu qouli hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.